Lagi di episode kali ini, saya sudah bersama orang yang bisa menginspirasi kita. Yuk ikuti podcast ini. Selamat malam, Swastiastu. Om Swastiastu. Rahaja Muni. Boleh perkenalan? Boleh. Jadi nama Dian Jero Mangku Putu Sedane. Asal Desa Pengastulan, Banjarpale, Gang Pepaya. Mina bisa metone akeh sampai muni ngering ngedewekan titia. Pak bisa bahasa Indonesia. Soalnya podcast ini akan saya sebarkan ke kalian biar bisa menginspirasi kita, khususnya generasi muda dan masyarakat luar sana bisa mendengar dan menonton podcast ini. Halo Pak Jero, saat ini berposisi sebagai apa? Kalau posisi di desa itu adalah selaku ketua Sekesanti Widiloge Banjarpale Desa. Jadi Sekesanti ini berdiri sejak tanggal 18 Februari tahun 89. Astumkare sampai saat ini masih bisa berjalan dengan sempurna. Oke, Sobat Podcast, hari ini kita bakal membahas tentang kebudayaan, yaitu Dharma Santi yang ada di Desa Pengastulan. Untuk itu, mari kita simak penjelasan tentang Pak Jero. Pak Jero, Santi ini kita sudah lama. Bagaimana mendirikan sampai bisa bertahan sampai saat ini? Apalagi saat ini kan zaman modernisasi, sedikit peminatnya untuk mau belajar tentang kebudayaan, apalagi melestarikan. Jadi pada dasarnya kita selaku umat Hindu setiap hari sudah dituntut oleh kewajiban sembahyang. Kaitan dengan sembahyang itu sudah barang tentu adalah ada kehidupan. Nyanyian suci. Nyanyian suci, nyanyian yang disebut dengan deweyatnya. Tapi di dalam agama tidak deweyatnya, ada di sana wasiatnya, ada manusiatnya, dan ada fitriyatnya. Untuk itu di dalam kekidungan, di dalam sakral arli ini perlahan-lahan dari jumlah anggotanya cuma 12, sekarang sudah menjadi 30 orang. Cukup berkembang. Dan Sekesanti di sini tahun berapa itu pernah juga mendapat bantuan dari kebudayaan, kalau tidak salah itu 2 juta untuk membeli alat-alat dan buku-buku, sehingga baik itu buku maupun sistem sekarang sudah lengkap dimiliki oleh Sekesanti Widialoka. Terus bagaimana sih cara mengembangkannya agar bisa bertahan saat ini? Supaya kita di dalam Sekesanti ini bisa berkembang, maka yang pertama sekali adalah pengurus itu harus pagah. Jadi pengurus itu harus pagah untuk menuntun masyarakat ini. Itu. Jadi bagaimana caranya kita dari pengurus-pengurus itu, seperti misalnya kalau di ketua Sekesantinya itu adalah saya sendiri, bendaharanya itu adalah Jero Mangku Madioke, sekretarisnya adalah Nengah Suwite. Dari kepengurus ini selalu kita mengajar masyarakat kita, apalagi di dalam peparuman. Biasanya kalau di sini setiap kumpa itu ada peparuman
Kerama Banjarnegara, di saat itu juga kita sampaikan kepada Kerama agar Kerama itu sangat bangkitlah untuk mengikuti daripada perkembangan dari Sekesanti ini. Terus bagaimana sih Pak Jero sendiri, motivasi apa yang membuat ingin mengembangkan Sekesanti ini? Jadi yang perlu kita memotivasi di sini adalah kita sebagai manusia yang hidup sangat penting, sangat perlu ada yang menuntun perjalanan kehidupan kita. Maka dengan demikian di dalam kitab-kitab baik itu Kekidungan, baik itu Sekaralit, apalagi yang dijelaskan oleh Dharma Setiti. Dharma Setiti itu adalah Dharma kepatutan, Setiti itu artinya hidup. Maka kalau itu digabung maka menjadilah Dharma Setiti. Isi poin daripada buku Dharma Setiti itu adalah menceritakan, menuntun, mengemban bagaimanakah perjalanan hidup kita. Jadi perjalanan hidupnya, karena hidup kita ini pasti semua orang ingin bahagia. Namun kenapa menderita? Kan itu. Jadi kita padahal ingin bahagia, tapi kena juga menderita. Itu adalah tidak terlepas bahwa di dalam kehidupan kita ini tidak terlepas dengan adanya suka duka. Pasti perjalanan inilah yang disebut dengan gelombang hidup. Maka di dalam kitab suci, di dalam Sarasa Muscaya, di sana juga dijelaskan, kita siarkan melalui pengeras suara sehingga masyarakat bisa mendengar. Sedikit-sedikit, pelan-pelan dia mendalami, menelaah, akhirnya betul ya, itu bekal hidup. Nah dengan demikian dia tertarik jadinya, kita masukkan anggota gitu. Jadi begitulah perkembangan daripada Sekesanti ini. Berarti di Paruman aja melakukan sosialisasi ini ya. Di samping di Peparuman, di dalam Sekesanti ada juga awi-gawi atau aturan. Di dalam setiap 6 bulan akan merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Di situ kita merayakan yang disebut dengan kita menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan. Nah, di dalam itu perlu juga kita jelaskan apa sih Galungan itu. Agar masyarakat bisa mengetahui. Jadi Galungan supaya jangan, tapi sekarang Galungan. Apa itu Galungan? Ya Galungan. Jadi makanya sering setiap hari ulang tahun pasti saya jelaskan sebelum Hari Raya Galungan, mulai hari Senin, ingat kita akan diuji tentang kehidupan ini yang disebut dengan kale amangkurat, kale dengan kale dumulan. Inilah yang harus kita lawan. Setelah kita bisa melawan itu, maka pada hari raya Galungan merdeka, kita merayakannya dengan hati yang bahagia. Itulah yang disebut dengan merdeka. Seperti kita bisa melawan adarma. Ya, makanya di Galungan itu disebutkan Dharma melawan adharma. Tapi ingat ini, di dalam ingin kita berkembang itu ada 3 ujian yang tidak bisa kita hindari. Maka dari itu ujian ini harus kita lawan. Antara lain ketiganya itu adalah kiat, ngakoh, putus asa. Ini musuh manusia. Kiat, Ngakoh, ngekoh tuh malas. Putus asa. Ketiganya ini harus Ketiganya itu selalu kita diuji dengan ketiga-tiganya. Terus bagaimana sih memberikan apa sih orang kita agar bisa ikut dalam mengembangkan Dharma Santi ini kan, khususnya desa pengasuhan Dharma Santi itu kan sangat penting, apalagi di dalam upacara keagamaan. Bagaimana sih
mengajak masyarakat agar bisa ikut serta untuk melestarikan Dharma Santi? Teknisnya adalah yang pertama, ajak dia, suruh mendengarkan aja. Setelah dia mendengarkan, maka dia akan menyadari pelan-pelan hidup saya ini. Kenapa saya hidup menderita? Kenapa orang yang jahat kok dia menemukan bahagia? Kenapa orang yang bahagia menemukan penderitaan? Nah, ini adalah proses daripada keluasan. Ini kita pelan-pelan kita menjelaskan, sabar, yakin. Terus ada nggak pesan untuk masyarakat bahwa Dharma Santi ini penting? Bagaimana sih khususnya generasi muda ya Pak Jero ya? Generasi muda harusnya kita sadar, memiliki kesadaran diri dari diri sendiri untuk melestarikan kebudayaan ini. Apalagi kebudayaan ini kental ya untuk keagamaan tuh. Ajak dong masyarakat dan generasi muda untuk bisa melestarikan Dharma Santi, khususnya di masyarakat Nasrul. Setiap ada pertemuan, setiap ada perayaan, selalu kita sarankan kepada generasi muda, mari ikut latihan di sini, sama-sama mempelajarkan diri untuk menuju kebahagiaan. Tetap ini dihimbau seperti itu. Terus untuk Pak Jero sendiri, ada nggak motivasi untuk generasi muda bahwa kebudayaan itu penting, ayo kita lestarikan? Setiap ada pertemuan pasti. Ada nggak pesan untuk generasi muda? Kalau dengan generasi muda itu setiap ada pertemuan kita sarankan, ini adalah bekal perjalanan hidup sepanjang masih agama Hindu berdiri. Nah, jadi dia itu pelan-pelan. Yang kedua juga kebudayaan dari turuni-turuni itu kan, kita usahakan gabung dengan pengurus Tian Banjar Adat, karena dulu pas juga kebetulan saya dikenal adatnya, jadi kita berusaha mencari bagaimana anak-anak itu dengan bangkit. Kita tuntun dengan gamelan Baleganjur. Dari sekarang kan sudah mulai sudah berkembang Baleganjurnya. Terus untuk pendengar dan penonton podcast ini dari Pak Jero, ada nggak pesan untuk generasi muda bagaimana kita selaku generasi bisa melestarikan kebudayaan yang ada? Jadi kepada adik-adik generasi muda maupun seumat Hindu, mari kita bangkit. Bangkitkan kebudayaan ini. Kalau tidak kita yang membangkitkan, lalu siapakah yang kita suruh untuk membangkitkan? Kalau orang lain kan tak mungkin maka dari itu bangkitlah kita bersama. Sebelum mengakhiri podcast ini, boleh nggak satu kekidungan? Iya, itu dulu ambil buku. Berikan teman dharma dumaranang syarat. Giring, mari kita bangkitkan kebenaran itu. Serah gesang sadu, seperti halnya orang-orang suci, orang-orang bijaksana. Sirek beliau itulah yang perlu diteladani.
edan arti edan kami bukanlah semata-mata kekayaan, bukan semata-mata kesenangan. Pido eten yasi yang sebenarnya di dalam hidup ini bukan mutlak itu yang dituju. Sakti sanes nyani Swastiastu di dalam perjalanan kehidupan ini sangat paling utamalah mencari kebenaran itu. Seregi sadu sirek seperti halnya orang-orang yang mulia, orang-orang yang suci, itulah yang patut diteladani dalam perjalanan kehidupan ini. Dan arti dan kami piedoni dan biasi bagi orang-orang yang suci bukanlah harta, bukanlah kesenangan yang menjadi tujuan, hanya kebenaranlah yang dituju oleh beliau. Sakti sanes nyani reksaki hanya kebenaran. Itulah tujuan pokok bagi orang-orang yang budiman, bagi orang-orang yang suci. Ya, kiranya sekian. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Sobat Podcast Motivasi Senja. Dari kesimpulan podcast ini, saat saya berbincang dengan Pak Jero, bisa saya simpulkan bahwa untuk generasi muda yang ada di luaran sana dan generasi muda yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat desa pengasuhan, mari kita lestarikan Dharma Santi, karena Dharma Santi adalah kebudayaan yang penting di dalam keagamaan Hindu. Terima kasih, akhir kata saya ucapkan Para Mesanti.
Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Jero. Iya, sama-sama.